البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullah. Kita masih di muka surat 133. Masih masalah sebab-sebab imalat. As-sabi', sebab yang ketujuh, wuqu'ul alifi ba'dal kasrah, yaitu jatuhnya alif setelah huruf yang di kasrah, tapi munfasilatan anha, terpisah darinya. Contohnya apa? Imma biharf, mungkin terpisahnya satu huruf, nahwu kitab. Baik, mana alif? Itu alif. Setelah tak ada alif. Baik. Tapi sebelum alif, dalam jarak satu huruf itu ada huruf yang di kasrah, yaitu kaf. Ini agak jauh, semakin jauh memang pengaruh, yaitu kesan dari imalat itu melemah. Tetapi untuk sebagian kabilah Arab tetap seperti ini menimbulkan imalat. Kita, tapi tidak betul-betul tidak betul-betul miring. Baik. Cuma sedikit saja. Karena sudah dipisah oleh huruf ta yang di fathah. Au biharfain, atau terkadang pemisahnya dua huruf, ini semakin melemah. Cuma di sebagian kabilah ada yang masih mengimalatkan itu. Ba'daha ha, setelahnya ada huruf ha, nahwu yuridu ayat ribaha, yaitu alif. Mana alifnya? Itu yang ha. Kemudian sebelum alif itu ada dua huruf, ba dengan ha. Kemudian sebelum itu ro-nya di kasroh. Iya, ayat ribaha. Agak melemah, tapi masih ada imalatnya, tapi sedikit. Au sakin, atau setelahnya itu berupa sukun. Setelah kasroh itu sukun. Contoh di sini shimlal. Ini jarang kita pakai shimlal. Mana itu yang ada alif, setelah lam ada alif. Sebelum alif itu ada dua huruf, yaitu mim yang disukun dan lam yang di fathah. Sebelumnya lagi itu ada shin yang di kasroh, jadi shimlal. Au bisalah sati ahruf, atau bahkan tiga huruf yang memisahkan, tapi tetap ada kesan untuk sebagian kabilah. Ahaduha ha, salah satunya huruf ha, wal akhar sakin, yang lainnya itu huruf disukun, nahwu dirhamat. Dirhamat, itu cara bacanya ya. Dirham, iya dirhamat, yaitu dua dirham milikmu. Ada alif, sebelum alif itu ada huruf mim yang di fathah. Sebelum mim itu ada ha yang di fathah. Sebelumnya itu ada ro yang disukun. Sebelumnya ada dal yang di kasroh. Jaraknya jauh, ro, ha dan mim, tapi masih ada kesan sedikit. Dirhamek. Ini jarang-jarang untuk kita. Bahkan mungkin kalau kita jelas tak pakai itu. As-samin, yang terakhir, sebab imalat yang ke-8, iradatut tanasuk. Sebabnya adalah keinginan untuk terbentuknya kesesuaian, terbentuknya munasabah. Wa dzalika fi suratain. Itu berlaku pada dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama, idza waqa'atil alifu ma'a alif mumalah. Apabila alifnya jatuh bersama alif mumalah, lisababin fi kalimatiha, karena suatu sebab pada lafadznya itu. Sayangnya beliau membuat contoh nanti. Ya sudah, kita baca dulu aja. Yang kedua, as-saniyah idza waqa'atil alifu fi kalimah, apabila alif jatuh pada suatu kata, qaranatha kalimatun ukhra mumalah, dia disertai oleh kata yang lain yang mengalami imalah, maka temannya ikut-ikut terkena imalah. Ya, ini namanya tanasub, kesesuaian, sama-sama ikut-ikutan. Jadi misalul awal, contoh yang pertama, ra'aitu imadan, saya melihat tiang. Cuma mana ini imalatnya? Jelas
asalnya adalah apa? Yaitu imedan. Ra'a itu imedan. Mana alif? Yaitu alif. Ada alif yang disertai dengan alif mumalah. Mana alif mumalah? Itu ime. Karena apa? Ada alif dan sebelumnya itu ada mim. Kemudian sebelum mim itu ada ain yang di kasrah, makanya bacanya ime. Setelah dal ada alif lagi, makanya dia jadi ikut-ikutan. Imedan, imede kalau tidak ditanwin, misalkan ya paling akhir tidak ditanwin kan, tapi dibuat apa? Fathah yang mamdudah. Imede. Tapi ini kita tak pakai. Ini sebagian kabilah aja. Akhirnya dikatakan tanasub, ikut-ikutan diimalatkan. Padahal tak ada kasroh. Sebelum alif yang paling akhir tak ada kasroh. Tayyib. Fa umilatil aliful mubaddalah. Alif mubaddalah, alif yang hasil perubahan dari yang lain, yaitu apa? Perubahan dari apa? Minat tanwin, alif yang paling akhir. Dia umilat, dia mengalami imalat. Mansub, ya dia jelas mansub. Imadan itu ada tanwin yang mansub. Kenapa dia ikut imalah? Li imalatil alifil ula, karena imalatnya alif yang pertama. Untuk masalah ro'a itu kita tak perlu membahas. Itu sekedar untuk melengkapi kalimat saja bahwasanya imadan ini memang dia mansub karena ro'a itu. Yang penting lafaz imadan di sini jadi imede. Baik. Misal saniyah, contoh untuk gambaran yang kedua. Nahwu wadduha. Nah ini yang sering itu ya, qiraah Warsh wadduha. Baik, kalau qalun tidak mengalami itu. Li'annaha lam fa inna lamaha, lamnya yang mana itu? Alif itu ya yang paling akhir, lamul kalimah munqalabatan an waw. Dia hasil perubahan dari wawu, yaitu apa? Duhwah. Iya, waktu matahari meninggi, duhwah. Jadinya apa? Duha. Falaisa fiha sababun lil imalah. Tidak ada di dalamnya sebab imalah. Iya, tak ada. Sebelumnya tidak ada kasrah atau ya yang menyebabkan imalat. Kenapa dia jadi imalat? Lakinnaha umilat, tetapi dia mengalami imalat limunasabati saja. Jadi saja. Baik. Wa qala wa ma ba'dahuma, dan yang setelahnya ya surat Ad-Duha itu penuh dengan imalat untuk qiraah Warsh itu ya. Wa hadza sababus samin, sebab yang ke-8 ini huwa fil haqiqah imalatun lil imalah. Pada hakikatnya dia imalah karena ada imalah yang lain. Ad-Duha tak mengalami sebab apa-apa, tapi dia melakukan tanasub agar sesuai dengan yang sebelumnya, yang setelahnya berarti ya, yaitu apa? Saje, kemudian qole dan seterusnya. Lalu kenapa yang lain-lain imalat? Pasti nanti di bawah-bawah di ayat-ayat setelahnya itu ada yang mengalami imalat asli, yaitu sebelumnya ada ya atau sebelumnya ada kasroh. Semuanya yang paling akhir ikut-ikutan, yaitu akhir ayat semuanya ikut-ikutan diimalatkan. Tayyibillahuna. Sama. Iya, sama semua. Tapi bunyi lain. Iya, sebab bunyinya lain. Kenapa dia imalat? Tayyibillahuna wallahu a'lam.